knowledge area atau pengetahuan. Knowledge area adalah kompetensi-kompetensi utama yang harus dikembangkan oleh manajer project. Yang kedua adalah project integration manajemen kompetensi untuk mengintegrasikan berbagai elemen dari manajemen proyek. Yang ketiga adalah project scope manajemen kompetisi untuk mendefinisikan dan mengelola semua pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dengan baik. Jadi ada tiga knowledge area. Knowledge area yang pertama adalah kompetensi utama, yang kedua integration, bagaimana mengintegrasikan proyek, yang ketiga adalah project scope-nya mau seberapa besar. Kemudian knowledge area yang kedua, project time management, kompetensi untuk memperkirakan waktu yang dibutuhkan guna menyelesaikan proyek, membuat jadwal proyek yang wajar, dan menjamin ketepatan waktu dalam menyelesaikan proyek. Jadi ini adalah time management, bagaimana membuat suatu batasan waktu. Ada alatnya, toolsnya ada, namanya ada bar chart, kemudian ada beberapa alat tools yang lain untuk bisa menerapkan time management. Kemudian berikutnya adalah project cost, manajemen kompetensi dan persiapan untuk pengelolaan budget. Jadi project cost adalah kemampuan seseorang untuk mengalokasikan dana dalam sebuah proyek. Tadi misalnya seorang guru diberikan dana oleh lembaga luar, misalnya UNDP, dikasih budget 100 juta untuk meneliti karakter siswa di sekolah tersebut. Seperti apa yang baik. Dikasihlah uang 100 juta untuk meneliti. Kemudian guru mulai meneliti, penelitian itu menjadi scope-scope. Mungkin ada survei, kemudian ada questionnaire, ada penyusunan makalah, ada summary, dan masing-masing scope itu membutuhkan biaya. Pada saat survei mungkin akan ketemu responden, harus memberikan makanan untuk responden misalnya, atau peralatan tulis, itu adalah budget. Budget itu harus dialokasikan. Kemudian project knowledge yang ketiga adalah project quality, manajemen kompetensi untuk menjamin bahwa proyek yang dilakukan akan memuaskan dan memenuhi kebutuhan yang sudah disepakati sebelumnya. Kemudian adalah project human resource management, kompetensi yang berkaitan dengan efektivitas penggunaan sumber daya manusia yang terlibat dalam proyek. Yang ketiga adalah project communication management, kompetensi untuk membuat, mengumpulkan, menyebarkan, dan menyimpan informasi. Jadi kompetensi berikutnya adalah quality, kualitas seperti apa yang kita harapkan dari sebuah proyek. Kemudian human resource adalah sumber daya manusia seperti apa yang akan terlibat dalam proyek tersebut. Kemudian yang terakhir adalah project communication, kompetensi seperti apa, komunikasi seperti apa yang akan dibutuhkan. Oke, berikutnya yang terakhir, slide terakhir adalah kerangka manajemen project. Project risk management, kompetensi untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon resiko-resiko yang berkaitan dengan proyek yang dikerjakan. Nah, minggu lalu ada satu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kenapa proyek, ada teman kita yang bertanya minggu lalu, menanyakan kenapa proyek saya bisa gagal? Karena kegagalannya yang kemarin saya bahas adalah kemampuan membaca resikonya yang kurang. Misalnya kemarin dijelaskan bahwa ternyata harus ada uang under table money ya yang lebih banyak, karena kurang banyak, berarti resikonya tidak dipertimbangkan sampai sejauh itu. Kemudian yang kedua, resiko-resiko yang lain yang terkait dengan proyek. Jadi kemampuan membaca resiko ini sangat penting sekali dalam menjalankan sebuah proyek, karena proyek itu tidak bisa diprediksi dengan baik. Ada hal-hal yang harus diprediksi mengenai resikonya. Kemudian project procurement management, kompetisi untuk membeli barang-barang servis untuk menjalankan proyek baik di luar maupun di dalam organisasi. Jadi procurement ini sangat penting sekali untuk pengadaan proyek. Karena kalau tanpa manajemen procurement yang baik, biayanya akan tinggi. Contohnya misalnya tadi ingin membangun sebuah apartemen. Ada material-material misalnya untuk bata, semen, pasir, besi, dan sebagainya. Kalau dia tidak punya kemampuan manajemen procurement, akan membeli material-material yang harganya mahal. Biaya kirimnya tinggi, kualitasnya rendah. Sehingga nilai proyek itu menjadi tinggi. Begitu jadi apartemennya, karena biayanya sudah tinggi di depan, sehingga harga jualnya tinggi. Sedangkan di sebelah ada kompetitor yang apartemennya sejenis, dengan harga yang lebih murah dari apartemen yang dijual oleh developer tersebut. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Masih ada waktu 8 menit lagi. Silakan kalau ada pertanyaan.